Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Kania, kelas akuntansi C semester 1, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran mengenai sebagian materi yang dipelajari pada mata kuliah Matematika Ekonomi semester 1. Baik, kita mulai saja. Ada 4 materi atau pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah konsep dasar matematika ekonomian, kemudian teori himpunan, fungsi linear, dan sistem persamaan linear dua variabel. Kita mulai pada pembahasan yang pertama mengenai konsep dasar matematika. Matematika ekonomi merupakan salah satu terapan dari matematika murni. Dalam matematika ekonomi dan bisnis, variabel-variabel yang digunakan melambangkan suatu istilah ekonomi. Misalnya, P untuk price atau harga, Q untuk quantity, R untuk revenue atau penerimaan. Pada model matematika, terdiri atas satu atau sekumpulan persamaan yang terdiri dari sejumlah variabel, konstanta, koefisien, dan parameter. Seperti ini, Y sama dengan 2X tambah 5. Y ini merupakan variabel terikat, kemudian 2 merupakan koefisien dari variabel X adalah variabel bebas, dan 5 ini adalah konstanta. Dan mengapa kita perlu belajar matematika ekonomi dan bisnis? Yang pertama, karena dalam mempelajari ekonomi perlu analisis kualitatif dan kuantitatif. Kemudian, karena analisis kuantitatif menggunakan matematika. Dan yang ketiga, matematika ekonomi sebagai dasar analisis ekonomi. Jadi, kita perlu belajar matematika, ekonomi, dan bisnis. Dan seterusnya. Kemudian, mengenai sistem bilangan nyata, ada bilangan rasional. Bilangan rasional ini adalah bilangan angka desimalnya berakhir dengan 0 atau berulang. Terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Misalnya 5,00 atau 0,666 sekian. Kemudian, bilangan irasional adalah bilangan yang angka desimalnya tidak berakhir dengan 0 dan tidak berulang. Misalnya akar 2 dan sebagainya. Kemudian, konsep dan teori himpunan. Pada materi yang kedua ya. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Yang dimaksud diterangkan dengan jelas adalah benda atau objeknya jelas, mana yang merupakan anggota dan mana yang bukan merupakan anggota dari himpunan itu. Himpunan dilambangkan dengan huruf kapital, misalnya A, B, C, D, dan seterusnya. Dan objek-objek dari himpunan itu ditulis di antara dua kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Seperti ini. Contoh, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Nah, seperti ini penulisannya. A sama dengan kurung kurawal 1 dipisahkan dengan tanda koma kan, 2, 3, 4, 3,4 dan seterusnya. Kemudian ditutup dengan kurung kurawal juga. Kemudian kita bahas himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota dan dilambangkan dengan kurung kurawal yang tidak ada anggotanya. Seperti ini. Contohnya, F sama dengan nama hari diawali dengan huruf D. Pada contoh di atas, adakah nama hari yang diawali dengan huruf D? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan nggak ada ya. Tidak ada yang diawali dengan huruf D. Jadi itu merupakan himpunan kosong. Kemudian himpunan lepas. Dua himpunan yang tidak kosong dikatakan saling lepas jika kedua himpunan itu tidak mempunyai satupun anggota yang sama. Seperti ini. Nah, M, A, B, C, D, E. Yang ini itu F, G, H, I, J. Jadi tidak mempunyai anggota yang sama antara M dan ini dan N ini. Jadi masuk himpunan lepas. Kemudian himpunan tidak saling lepas. Dua himpunan yang tidak kosong dikatakan tidak saling lepas atau berpotongan jika kedua himpunan itu mempunyai anggota yang sama. Seperti ini contohnya.
R 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian S-nya 2, 3, 4, 6, 7. Himpunan R dan S tidak saling lepas karena mempunyai anggota yang sama, yaitu 2, 3, 4, dan 6. Seperti itu. Kemudian himpunan bagian. A adalah himpunan bagian dari himpunan B apabila setiap anggota himpunan A juga menjadi anggota himpunan B. Nah, seperti ini. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Himpunan A ini ya. Kemudian himpunan B-nya 2, 3, 4. Nah, ini kan berarti 2, 3, 4 ini merupakan anggota dari himpunan A. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan pada operasi himpunan. Terdiri dari 3 operasi himpunan. Yang pertama irisan atau intersection. Irisan himpunan A dan B ditulis seperti ini ya. A seperti N tapi bukan N. A. B adalah himpunan semua objek yang menjadi anggota himpunan A sekaligus menjadi anggota himpunan B. Kemudian gabungan atau union. Gabungan himpunan A dan B ditulis A, U, B seperti U ya, tapi bukan U. Adalah himpunan semua objek yang menjadi anggota himpunan A atau menjadi anggota himpunan B. Kemudian komplement. Komplement dari himpunan A adalah seluruh elemen atau anggota dalam himpunan universal atau semesta yang tidak ada dalam himpunan A. Nah, seperti ini gampangnya ya. Ini irisan, kemudian gabungan, dan komplement. Irisan ini, nah, yang berwarna kuning ini adalah irisan, daerah irisannya. Kemudian ini gabungan, jadi himpunan A dan himpunan B itu bergabung. Tapi nanti penulisannya hanya satu, misalkan di A-nya ada, B-nya ada, itu hanya satu ditulisnya. Kemudian komplement, ya ini yang di luar A ini adalah A komplement yang berwarna hijau. Ya, kita lanjutkan pada pembahasan yang ketiga, yaitu fungsi. Fungsi itu adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel lain. Suatu fungsi adalah suatu hubungan di mana setiap elemen dari wilayah saling berhubungan dengan satu dan hanya satu elemen dari jangkauan. Sebuah fungsi dibentuk oleh beberapa unsur, yaitu variabel, koefisien, konstanta, dan konstanta ya. Variabel adalah sesuatu yang nilainya dapat berubah dalam suatu masalah tertentu, sedangkan koefisien adalah bilangan atau angka yang terletak di depan suatu variabel dalam sebuah fungsi. Konstanta adalah bilangan atau angka yang turut membentuk sebuah fungsi tetapi berdiri sendiri sebagai bilangan, tidak terkait pada suatu variabel tertentu. Contoh persamaannya seperti ini. Y sama dengan 5 ditambah 0,8X. Y ini variabel terikat, 5 ini konstanta, 0,8 ini adalah koefisien dari X, dan X ini adalah variabel bebas. Itu. Kemudian sistem koordinat kartesius. Setiap fungsi dapat disajikan secara grafik pada bidang sepasang sumbu silang atau sistem koordinat. Gambar dari sebuah fungsi dapat dihasilkan dengan cara menghitung koordinat titik-titik yang memenuhi persamaannya, dan kemudian memindahkan pasangan-pasangan titik tersebut ke sistem sumbu silang. Dalam menggambarkan suatu fungsi, letakkan variabel bebas atau X pada sumbu horizontal atau absis, dan variabel terikat atau Y pada sumbu vertikal atau ordinal. Seperti itu. Kemudian fungsi linear. Fungsi linear ini adalah fungsi yang paling sederhana karena hanya mempunyai satu variabel bebas dan berpangkat satu pada variabel bebas tersebut, sehingga sering disebut sebagai fungsi berderajat satu. Bentuk umum persamaan linearnya adalah seperti ini. Y sama dengan A ditambah BX. Kemudian kemiringan dan titik potong sumbu. Kemiringan atau slope dari fungsi linear adalah sama dengan perubahan variabel terikat atau Y dibagi dengan perubahan dalam variabel bebas. Kemiringan juga disebut gradien yang dilambangkan dengan huruf N. Seperti ini. Menentukan persamaan garis. Sebuah persamaan linear dapat dibentuk melalui beberapa macam cara, antara lain metode 2 titik dan metode 1 titik dan 1 kemiringan. Seperti ini rumusnya.
Metode 2 titik itu rumusnya Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Sedangkan metode 1 titik dan 1 kemiringan, yaitu Y dikurangi X1 sama dengan M dikali X kurangi X1. Seperti itu. Kemudian hubungan dua garis lurus. Berimpit, dua buah garis akan berimpit apabila persamaan garis yang satu merupakan kelipatan dari atau proporsional terhadap persamaan garis yang lain. Kemudian sejajar, dua buah garis akan sejajar apabila kemiringan garis yang satu sama dengan kemiringan garis yang lain. Jadi M1 sama dengan M2 itu sejajar. Kemudian berpotongan, dua buah garis akan berpotongan apabila kemiringan garis yang satu tidak sama dengan kemiringan garis yang lain. Kemudian tegak lurus, yaitu dua buah garis akan saling tegak lurus apabila kemiringan garis yang satu merupakan kebalikan dari kemiringan garis yang lain dengan tanda berlawanan. Nah, seperti ini gambarnya. Ini berimpit, yang A ini, kemudian B sejajar, C berpotongan, dan yang D ini tegak lurus. Nah, kita lanjut pada pembahasan yang keempat, sistem persamaan linear dua variabel. Bentuk umumnya adalah seperti ini, AX tambah BY sama dengan C. Nah, ada 4 metode, yaitu metode eliminasi, metode substitusi, gabungan, dan grafik. Nah, ini ada soal cerita, penerapan SPLDP ini ya. Harga sebuah buku tulis dan sebuah buku gambar Rp8.000, sedangkan harga dua buku tulis dan sebuah buku gambar Rp11.000. Tentukanlah harga masing-masing. Kita misalkan dulu harga buku tulis itu X, kemudian harga buku gambar itu Y. Jadi dapat dituliskan X tambah Y sama dengan 8.000 dan 2X tambah Y sama dengan 11.000. Kita eliminasi yang Y-nya. Nah, didapatlah X 3.000. Kemudian kita substitusikan ke salah satu persamaan seperti ini. Maka dihasilkan Y sama dengan 5.000. Seperti itu. Jadi harga masing-masingnya, X ini buku tulis 3.000, sedangkan Y ini buku gambar yaitu 5.000. Seperti itu. Ya, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video pembelajaran ini memberikan manfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.